Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 yang berjudul Manajemen Publik Kontemporer. Dan saya di sini menjelaskan tentang perkembangan paradigma administrasi publik. Latar belakang administrasi publik. George Frederickson menjelaskan bahwa munculnya neo public administrasi diawali dengan beberapa kejadian, seperti pada tahun 1960-an terjadi beberapa krisis secara bersamaan. Pertama, krisis kekotaan bersumber dari suburbanisasi yang tidak bisa ditawar yang didukung pemerintahan. Kedua, krisis rasial amat erat berhubungan dengan krisis sebelumnya. Untuk sebagian berasal dari ghettoisasi. Perkampungan di kotaan yang umumnya dihuni oleh penduduk dari kelompok minoritas. Dengan memburuknya pusat-pusat kota, maka buruk pula lah lembaga pelayanan masyarakat. Tingkat pengangguran yang tak terkendali, terutama di kalangan minoritas, dan sistem kesejahteraan terlalu menanggung beban yang berat. Ketiga, terjadi krisis energi diikuti dengan krisis lingkungan, perawatan kesehatan, transportasi, dan seterusnya. Dan semua krisis ini telah mempengaruhi administrasi negara. Tiga peristiwa yang terjadi antara 1960 dan 1970-an yang berpengaruh pada masyarakat dan pemerintahan serta administrasi negara. Perang Vietnam, kekacauan kota, dan perselisihan rasial yang terus berkembang berlangsung, dan skandal Watergate. Kebanyakan negara tidak punya identitas dengan bidang administrasi negara. Mereka lebih mengidentifikasikan diri dengan lapangan profesi lain dan menjadikan administrasi negara sebagai profesi kedua. Beberapa peristiwa yang dijelaskan di ataslah yang kemudian mendorong lahirnya administrasi negara baru. Mengapa disebut baru? Pada administrasi negara diperkenalkan oleh George Frederickson, muncul pertanyaan apa yang baru dari administrasi negara yang dipelajari selama ini. Dijelaskannya bahwa kebaruan ada dalam cara kain itu ditenun, tak mesti dalam benang yang digunakan. Kebaruan terletak pada argumen-argumen mengenai pemanfaatan yang tepat dari kain itu, betapapun usung-usungnya. Benang-benang dari tenunan administrasi negara sudah amat diketahui. Herbert Kaufman dalam Frederickson juga menggambarkannya dengan sederhana sebagai pengejaran nilai-nilai dasar ini, perwakilan kompetensi yang secara politik netral dan kepemimpinan eksekutif. Lebih lanjut, Frederickson juga kemudian menjelaskan bahwa administrasi negara sebelum memfokuskan diri pada manajemen yang efisiensi, ekonomis, dan terkoordinir atas instansi pelayanan. Dasar pemikiran untuk administrasi negara hampir senantiasa berupa manajemen yang lebih baik, lebih efisien, ataupun lebih ekonomis. Administrasi negara baru menambahkan keadilan sosial pada sasaran dan dasar pemikiran klasik. Administrasi negara yang konvensional ataupun klasik berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kita dapat menyediakan pelayanan yang lebih baik dengan sumber daya yang tersedia? 2. Bagaimana kita dapat mempertahankan tingkat pelayanan kita sembari membelanjakan sedikit uang? 3. Sedikit uang administrasi negara menambahkan. 3. Adakah pelayanan ini meningkatkan keadilan sosial? Administrasi negara baru menambahkan konsep keadilan sosial ketimpangan sebagai wujud ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu ada perubahan, dan perubahan yang dilakukan perlu memberikan ruang partisipasi bagi publik. Sebuah pertanyaan menarik yang disampaikan dan dijawabnya sendiri dalam uraian sebelumnya, apanya yang baru? Kemudian jawab, cara menenun kainnya, bukan benangnya boleh usang. Kalimat itu ingin menegaskan kembali bahwa nilai-nilai dalam administrasi negara tidak berubah.
tetapi hanya berlanjut. Diakuinya bahwa keadilan sosial adalah sebuah nilai yang sama tuannya dengan lahirnya pemerintahan di dunia ini. Inilah yang membuat Frederickson tidak sependapat dengan pergeseran paradigma yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn. Keberatan Frederickson menunjukkan bahwa pergeseran paradigma di dalam administrasi negara hanya berkenaan dengan penekanan nilai pada masing-masing perspektif, bukan perubahan atau perganti nilai dan nilai-nilai sebelumnya yang dianggap tidak berlaku. Bagi penulis, pergeseran perspektif dalam administrasi negara adalah sebuah strategi baru dengan mengemas nilai-nilai lama yang sudah ada sesuai dengan persoalan kenegaraan kemanusiaan pada saat itu. Keadilan sosial, sebuah nilai yang dimunculkan kembali dan dianggap baru berkenaan dengan kondisi kehidupan pada saat itu, di mana terjadi ketimpangan keadilan, tertutupnya ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan negara dan berbagai kondisi lain yang menunjukkan ketidakadilan. Strategi mengedepankan nilai keadilan sosial dalam mengatasi masalah ketika itu yang memunculkan perspektif baru adalah dalam administrasi negara yang dinamakan New Public Administration. Pokok pikiran dalam administrasi. Pokok pikiran yang dikembangkan oleh Frederickson tentang NPA adalah keadilan sosial. Oleh karena itu, penjelasan selanjutnya berkenaan dengan seperti apa keadilan sosial itu dan bagaimana caranya untuk mewujudkan keadilan sosial di dalam sebuah negara. Keadilan sosial adalah sebuah ungkapan yang mencakup pengertian seperangkat pilihan nilai kerangka organisasi, pilihan corak manajemen, menekankan persamaan dalam hak pelayanan pemerintah, menekankan pertanggungjawaban atas keputusan-keputusan dan pelaksanaan program untuk manajer publik, menekankan perubahan dalam manajemen publik, menekankan daya tanggap lebih kepada kebutuhan warga negara ketimbang terhadap kebutuhan organisasi publik, menekankan sesuatu pendekatan terhadap studi mengenai administrasi negara dan pendidikan administrasi negara yang bersifat interdisipliner, terapan dan memecahkan masalah secara teoritis sehat. Salah satu perhatian pokok administrasi negara baru adalah perlakuannya yang adil terhadap warga negara. Pemerintah yang secara sistematis melakukan diskriminasi dengan memihak pada birokrasi-birokrasi yang mapan dan stabil, minoritas klien yang istimewa, dan menentang minoritas-minoritas lain yang miskin dalam sumber daya politik maupun ekonomi. Berlangsungnya pengangguran secara luas, kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan keputusan merupakan hasil dalam era pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini secara moral patut dicela dan apabila dibiarkan tanpa perubahan akan menimbulkan ancaman yang fundamental walaupun dalam jangka lama terhadap kelangsungan sistem politik ini atau dalam sistem politik manapun. Nilai-nilai keadilan dalam administrasi negara dapat dilihat dalam model tabel di atas, menjadikan secara suatu daftar nilai yang nampaknya menjadi suatu gugusan norma atau rangkaian kecenderungan yang menandai apa yang nampak berhubungan dengan administrasi negara kontemporer. Diakuinya bahwa gugusan nilai itu pada saat ini belum suatu model, akan tetapi lebih merupakan kecampuran model dan nilai yang sekarang nampak menjadi paling mendesak dalam kehidupan politik dan administrasi kita. Setiap nilai membutuhkan sejumlah alat struktur dan alat manajemen untuk mencapainya. Pemilihan alat struktur dan alat manajemen bagi saya merupakan sebuah strategi dalam memaksimumkan nilai-nilai keadilan dan prasyarat mewujudkan keadilan sosial. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 4, pembahasan judul manajemen publik kontemporer. Sekian, terima kasih.